Ya, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau pada siang hari ini kita akan membahas tentang satu peristiwa yang fenomenal atau spektakuler di dalam Injil ya, yaitu peristiwa tentang transfigurasi Yesus Kristus dan hadirnya Musa dan Elia ada di sana. Dan sebuah makna teologis artinya apa begitu. Nah, kita tahu bahwa peristiwa ini, ya, transfigurasi ini, ya, ditulis oleh Markus, Matius dan Lukas, ya. Matius, Markus dan Lukas ini ayat-ayatnya. Nah, kita mau melihat dari sudut pandang apa yang ditulis oleh Rasul Markus saja ya. Saya akan bacakan ini. Markus 9 ayat 1 sampai dengan 13 ya. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Ayat 3, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Ayat 5. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Lanjut, ayat 8. Dan sekonyong-konyong, waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. 10. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati itu. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. 13 terakhir, tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mau lihat, kita mau belajar ya, mengeksposisi cerita ini. Nah, cerita ini berbicara tentang transfigurasi Kristus. Transfigurasi ini ya terjadi sebelum kematian dan kebangkitan Kristus, apalagi naik ke sorga. Karena itu transfigurasi ini untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk memperlihatkan kepada para murid bayang-bayang Kristus di dalam wujud yang spektakuler itu, yang luar biasa itu, diperlihatkan kepada para murid. Artinya apa? Transfigurasi itu atau perubahan fisik itu, peristiwa di mana Yesus dimuliakan di gunung. Ya, perhatikan di gunung. Serta bertemu dengan Musa dan Elia di atas gunung itu. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Alkitab memang tidak mencatat gunung ini gunung apa atau di mana, ya. Tetapi para peneliti, para teolog mengatakan gunung ini gunung Tabor, ya. Ada yang mengatakan Gunung Horeb, ya.
Tetapi para teolog lebih banyak yang mengatakan gunung ini adalah Gunung Tabor. Nah, peristiwa ini, pemuliaan Yesus ini, untuk memperlihatkan kepada para murid bahwa guru yang bersama-sama dengan mereka itu, ya, adalah pribadi Allah itu sendiri. Perhatikan, dimuliakan di atas gunung. Nah, bahwa peristiwa ini menurut cerita ya sekitar seminggu setelah Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan menderita, dibunuh dan bangkit. Berarti peristiwa ini kalau kita melihat konteks dalam Lukas 9 ayatnya yang ke-22, seminggu sebelum Yesus ditangkap dan menderita dan mati dan bangkit. Nah, dia meminta, tolong diperhatikan ya, ada penekanan-penekanan kata-kata yang saya tekankan. Nanti kita akan gali nih. Bapak Ibu akan melihat ini semua. Nah, dia meminta Petrus, Yakobus, Yohanes untuk bersamanya naik ke atas gunung untuk berdoa. 3 orang. Perhatikan 3 orang itu. Nah, ketika Yesus sedang berdoa, Yesus tampak terlihat sangat mulia. Pakaiannya berwarna putih, berkilau-kilauan. Lalu peristiwa itu, ya, bersamaan dengan peristiwa itu, Musa dan Elia tampak pada saat Yesus dimuliakan itu. Musa dan Elia itu muncul, hadir di peristiwa transfigurasi itu, berbicara dengan Yesus tentang kematiannya yang akan segera tiba. Perhatikan tadi, seminggu sebelum kematian, peristiwa itu sudah terjadi transfigurasi ini. Nah, peristiwa ini ya, Petrus yang melihat hal itu memang tidak mengerti apa yang ia bicarakan ketiga orang itu. Yesus, Musa, dan Elia, ya. Mereka juga diliputi oleh rasa takut, ya. Lalu menawarkan untuk membangun kemah bagi mereka bertiga. Nah, tawaran ini yang diberikan Petrus kepada Yesus ini, guru, 1 buat engkau, 1 buat Musa, dan 1 lagi buat Elia ini, berhubungan erat dengan kemah yang digunakan bangsa Yahudi untuk merayakan tabernakel ketika bangsa itu harus tinggal di dalam kemah itu selama 7 hari lamanya. Bapak Ibu bisa cek nanti di rumah ya, Imamat 23 ayat 34 42. Jadi ya, tawaran itu berhubungan dengan kemah yang digunakan bangsa Yahudi. Ya, kita tahu bahwa kemah suci itu selalu hadir bersama-sama dengan orang Israel. Kemah itu bersama-sama, dan di situ ada tabut perjanjian, hadirnya Allah itu yang bersama-sama dengan umatnya. Nah, tujuan dari transfigurasi ini adalah perubahan tubuh Kristus menjadi bayang-bayang tubuh kemuliaan surgawinya ini, supaya orang-orang terdekatnya, yaitu para murid yang 3 orang tadi itu, dapat semakin memahami tentang siapakah Yesus itu, siapa dia sebenarnya. Dan Tuhan di dalam peristiwa transfigurasi ini ya sudah menunjukkan secara tidak langsung kepada para murid bahwa guru atau Yesus yang bersama-sama dengan mereka ketika dipermuliakan itu, ya, ia adalah sosok pribadi Sang Ilahi itu sendiri. Nah, Yesus menempatkan diri dengan perubahan yang dramatis dengan tujuan agar murid-muridnya dapat melihat kemuliaannya. Perhatikan Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, Yahweh pernah berkata kepada Musa, tidak ada seorang pun yang bisa melihat kemuliaanku. Tetapi kalau melihat, ya, ia akan mati. Tetapi di dalam perjanjian baru, ya, ketika Sang Logos itu menjadi manusia itu, maka Tuhan bisa dilihat secara real, nyata di dalam tubuh manusianya. Ada lagi nggak ceritanya? Ada. Ketika Filipus bertanya kepada Yesus, Guru, tunjukilah Bapa itu kepada kami. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Filipus? Filipus, engkau bersama-sama dengan aku. Kalau engkau tahu
Ya, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi yang di depan Filipus itu, yang dia katakan tunjukilah Bapa itu kepada kami, itulah Allah itu sendiri. Filipus tidak mengerti hal itu. Nah, itulah hebatnya Allah ya. Allah menjadi manusia mungkin. Dan itu yang kita sembah ya, dan itu yang kita sembah ya. Tetapi kita tidak menyembah manusia yang menjadi Allah ya. Kita menyembah Allah yang menjadi manusia. Nah, murid-murid yang sebelumnya hanya mengenalnya melalui tubuh manusianya, sekarang dapat melihat keilahian Yesus. 3 orang tadi itu, selama ini mereka hanya melihat ya, hanya melihat Yesus dalam tubuh jasmani atau insani. Tetapi di dalam pemulihan itu, transfigurasi itu, mereka melihat keilahian Yesus ya, dalam wujud yang aslinya. Transfigurasi itu. Nah, walaupun mereka belum sepenuhnya memahami kisah itu, hal yang meyakinkan bahwa setelah mendengar berita yang mengejutkan tentang kematian Yesus ya, semakin dekat. Karena dikatakan tadi, itu 1 minggu sebelum Yesus mati. Jadi pemulihan itu sebelum ia berangkat ke surga, mati dan bangkit naik ke surga, dia tunjukkan itu. Ya, kita tahu bahwa Yesus itu mempunyai 2 natur, the fully God and the fully man, sepenuhnya Allah sejati dan manusia sejati. Dan ketika ia akan mati, maka ia akan meninggalkan dunia itu. Dia tunjukkan keilahiannya itu, mempertegas ya lewat peristiwa transfigurasi itu, supaya mereka melihat, meyakini bahwa guru, sosok Yesus yang bersama-sama dengan mereka, yang melakukan mujizat setiap waktu, menyembuhkan orang sakit, bahkan mengampuni orang berdosa, bahkan berjalan lewat hukum alam yang tidak terbantahkan itu. Bahkan dia juga melewati hukum gravitasi bumi, berjalan di atas badai. Nggak ada seorang pun yang bisa berjalan di atas badai, pasti tenggelam. Dia mengatasi hukum alam itu. Dan yang terakhir, dia membangkitkan orang mati. Nah, jadi mereka belum sepenuhnya memahami ini, ya, karena yang mereka tahu adalah peristiwa itu akan berbicara tentang kematian Yesus. Nah, munculnya Musa dan Elia merupakan simbol hukum, Taurat, dan para nabi. Kita tahu bahwa 2 nabi ini di Israel ini sangat begitu spektakuler ya. Musa ini membelah Laut Merah, Teberau, dan Elia ini membabat ya nabi-nabi Baal pada waktu itu. Ya, kuasanya sangat luar biasa. Ya, jadi munculnya Musa dan Elia ini bicara tentang simbol hukum, Taurat dan nabi. Hukum, the law itu yang dibawa oleh Musa itu, dan para nabi itu yang diwakili oleh Elia itu. Nah, tetapi suara Allah dari surga, dengarkanlah dia, jelas menunjukkan bahwa hukum nabi harus memberi jalan kepada Yesus. Saya ulang ya, hukum nabi, the law itu ya harus ya memberi jalan kepada Yesus. Artinya apa? Dialah puncak finalitas Allah yang berinkarnasi. Nah, dia Yesus jalan baru dan hidup, menggantikan yang lama. Ya, dia memenuhi segala tuntutan dari hukum Taurat dan nubuat para nabi yang tidak terhitung jumlahnya di perjanjian lama. Jadi Yesus merupakan puncak penggenapan kitab para nabi, yaitu hadirnya Yesus di perjanjian baru dalam wujud manusia. Nah, dalam bayang-bayang tubuh kemuliaannya ini, mereka juga melihat bayang-bayang kedatangannya yang kedua kalinya, dan penobatannya sebagai raja di atas segala raja dan Tuhan di segala Tuhan. Kita tahu bahwa kematiannya itu, ya, dia akan datang kembali. Kalau kita melihat dalam Injil sinoptik, pesan terakhir dia, ya, bahwa ia akan datang kembali. Bahkan Kisah Rasul dikatakan, Yesus yang terangkat ke surga ini akan datang dengan cara yang sama. Saya ulang, akan datang dengan cara
yang sama pada waktu dia terangkat. Jadi akan datang kembali. Nah, Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Dulu di perjanjian lama, Allah berbicara lewat nabi-nabi, lewat mulut nabi. Maka pada zaman akhir, ayat 2, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Siapa itu? Yesus. Yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada di zaman akhir itu. Dari Dia datang itu sampai sekarang itu, Allah berbicara lewat Yesus Kristus. Dan oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh siapa? Yesus. Ia adalah cahaya, kemuliaan Allah, dan gambar wujud Allah. Perhatikan. Ia adalah cahaya, kemuliaan Allah. Ya, dan gambar wujud Allah. Ada hubungannya nggak dengan transfigurasi? Ada. Gambar wujud Allah dan cahaya kemuliaan Allah. Kalau tadi di transfigurasi itu, Yesus itu bersinar bagaikan matahari. Ya, itulah ya wujud gambar dan kemuliaan Allah yang menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa itu selesai ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan kalimat terakhir, kata ketujuh yang Ia katakan sudah selesai, it's finished, atau bahasa aslinya tetelestai. Di situ ya penyucian dosa itu selesai Dia lakukan satu kali untuk selama-lamanya, dan Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 sudah mengatakan bahwa Yesus sebagai anak tunggal Allah itu, Allah berbicara lewat anaknya, bukan lagi lewat perantaraan nabi-nabi. Nah, apa yang disaksikan oleh Yohanes, ya, Petrus dan Yakobus, Yohanes juga menulis demikian. Dia juga menulis ini dalam Yohanes. Yohanes berkata begini, kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan hanya bagi Dia. Perhatikan, kita, siapa kita itu? 3 orang tadi itu, saksi itu. Kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan hanya bagi Dia. Yang memiliki kemuliaan itu hanya Tuhan atau Yahweh, ya, atau yang disebut dengan tetragrammaton, 4 huruf yang sakral itu. Jadi Yohanes ya menyaksikan ini. Kita telah melihat kemuliaannya. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Nah, bahkan bukan hanya Yohanes, Petrus pun juga menulis. Hebatnya Alkitab, selalu peristiwa-peristiwa Yesus itu pasti ada saksi sejarah. Saya ulang ya, peristiwa yang dilakukan Yesus pasti ada saksi sejarah. Dengan tidak mendiskreditkan keyakinan sebelah, saksi sejarahnya nggak pernah ada. Ya, katanya naik ke langit kesekian, tapi saksinya nggak ada. Ya, yang begitu nggak jelas. Ya, tetapi ini disaksikan. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Begini. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi, kata Petrus, tetapi kami, 3 orang tadi itu tuh, kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Dipermuliakan Dia. Ya, perhatikan Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Yesus pernah mengatakan begini, Bapa, permuliakanlah aku seperti kemuliaan yang aku miliki sebelum dunia dijadikan. Itu siapa? Itu Allah itu sendiri. Jadi sebelum hadir ke dunia ini, Yesus sudah mulia. Dan ketika datang kepadanya, suara dari yang maha mulia itu bahkan diteguhkan ya, bahkan inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan.
Petrus mengatakan itu di dalam 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 18. Suara itu kami dengar dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Ini juga ditulis oleh Petrus, ya. Dia menceritakan hal itu, pengalaman yang luar biasa itu. Kami di situ 3 orang tadi. Ya, dia melihat itu di atas gunung yang kudus. Nah, mengapa Musa dan Elia? Kita masuk ke dalam poin kita. Ya, peran Musa, perhatikan dengan baik di sini, sebagai tipologi eskatologis dari Yesus. Moses like prophet. Ya, Moses like prophet. Yesus, ya. Bahkan dikatakan naik ke sebuah gunung, ya. Silakan Bapak Ibu baca, ya. Kita lihat, ya, bahwa mereka itu naik ke sebuah gunung. Matius 17 ayat 1. Coba silakan satu orang dibaca Matius 17 ayat 1. Saya baca, Pak. Silakan Ibu Kori. Matius 17 ayat 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Perhatikan, ya. Perhatikan Bapak Ibu. Ya. Ada berapa orang yang naik, Bu? Ada 4, Pak. Siapa aja? 4. 4 atau 3? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya. Sekarang kita buka di dalam Keluaran 19 ayat 3. Siapa yang mau bacakan? Saya bacakan ya Pak ya. Ya. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Nah, perhatikan ya korelasi hubungan kisah ini ya. Yesus membawa para murid naik ke atas gunung. Dan tadi kita lihat mengapa Musa. Musa kita baca dalam Keluaran 19 ayat 3. Lalu naiklah Musa menghadap Allah. Ada korelasi tidak? Perhatikan dengan baik. Yesus membawa para murid 3 orang itu. Dan Musa juga menghadap Tuhan ke atas gunung. Naik ke atas gunung. Ya, frasa itu. Naik ke atas gunung. Ini yang saya kasih merah ini ya. Naik ke sebuah gunung. Ini menjadi perbandingan buat Bapak, Ibu, dan saya. Matius 17 ayat 1. Keluaran 19 ayat 3. Naik ke atas gunung. Jadi mau mengkonfirmasi identitas Yesus sebagai Mesias. Nah, peran Elia, nubuat eskatologis mempersiapkan kedatangan Mesias. Elia like prophet ya. Elia itu John the Baptist ya. Yohanes Pembaptis. Dan juga sama ketika Yohanes Pembaptis itu mengidentifikasi ya Mesias itu bicara untuk Yesus. Musa juga bicara untuk Yesus. Nah, mengkonfirmasi identitas Yesus sebagai Mesias. Coba kita buka ya, kita coba cari ayatnya. Coba kita buka Matius 11 ayat 12 dan 13. Silakan dibaca Matius 11 ayat 12, 13, 14. Saya baca ya Pak. Oke. Matius 11 ayat 12 sampai 14. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Ini siapa yang bicara, Bu? Siapa yang bicara ini? Pak Eri? Yesus ya? Betul tidak? Nah, perhatikan ya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. 13. Sebab semua nabi
dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Yohanes mana tuh? Pembaptis. Dan ayat 14 dikonfirmasi, Pak. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Jadi Yohanes Pembaptis adalah Elia yang akan datang itu. Ya. Ya, kedatangannya sudah dinubuatkan belum? Sudah. Coba kita buka di dalam Maleakhi 4 ayat 5. Ya, coba dibuka Maleakhi 4 ayat 5. Silakan dibaca. Maleakhi 4 ayat 5. Oke. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Ya, kita tahu bahwa penghujung kitab Perjanjian Lama itu adalah kitab Nabi Maleakhi, dan dinubuatkan di dalam Maleakhi itu bahwa ya sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Datang hari Tuhan siapa? Datangnya atau lahirnya Yesus Kristus. Dan sudah dikonfirmasi oleh Matius 11. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Jadi Yohanes Pembaptis itu adalah Elia. Sudah datang. Dan kedua tokoh ini bicara mengkonfirmasi Musa naik ke gunung untuk bertemu dengan Tuhan Yahweh. Bicara tentang, ntar kita akan melihat bagaimana peranan Musa sebagai pengantara, dan itu posisinya sama dengan Yesus sebagai pengantara atau juru selamat. Sedangkan Elia bicara tentang kedatangan dia di perjanjian baru sebelum hari Tuhan. Bicara buka jalan bagi Tuhan atau Raja yang Maha Besar itu. Dia membuka jalan untuk Sang Mesias, Raja Damai itu. Ya, baik, kita lanjut. Nah, Musa, kalau kita melihat Musa, apa yang ada di benak Bapak, Ibu, dan saya? Bicara tentang Musa, bicara tentang itu. Dikatakan oleh Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum diberikan melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Jadi, ya, di dalam peristiwa transfigurasi itu, kita tahu hadir Musa di situ. Musa berbicara tentang hukum-hukum yang memang harus ditaati, dilakukan oleh segenap orang Israel atau bangsa pilihan Tuhan. Tetapi kasih karunia itu dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Jadi kasih karunialah ini sebagai puncak penggenapan ya dari apa yang ditulis oleh para nabi. Kita tahu ya bahwa ya hukum Taurat itu dikatakan hanya sebagai bayangan ya, just a shadow. Ya, kalau bayangan berarti ada fisiknya. Ya, coba buka Kolose 2 ayat 17, silakan dibaca. Jadi hukum Taurat, hukum itu hanya sebuah bayangan dan wujudnya pasti ada. Kolose 2 ayat 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Yes. Wujud dari puncak hukum itu, pengakuan itu, yaitu Yesus Kristus. Ada shadow, ada bayangan, wujudnya Yesus. Nah, sekarang kita lihat lagi. Perhatikan Bapak Ibu. Ya, Musa sebagai pengantara antara Yahweh dan umatnya. Keluaran 20 ayat 18 sampai 21. Saya baca perlahan-lahan ya, diperhatikan ini. Orang Israel takut menghadapi Tuhan.
Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Ayat 19. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami. Nanti kami mati." 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Perhatikan yang saya buat dengan huruf merah. Begini. Orang Israel takut berhubungan dengan Yahweh. Dan mereka bilang kepada Musa, ya, "Engkaulah yang berbicara kepada kami, jangan kami. Nanti kami mati." Ya, jangan takut, kata Musa. Tetapi orang Israel nggak mau datang. Takut dengan Yahweh. Nah, perhatikan di situ. Antara orang Israel dengan Yahweh, Musa sebagai pengantara. Musa lah di tengah-tengah sebagai pengantara antara orang Israel dan Yahweh. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Perhatikan, Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada di situ. Jadi Musa sudah berperan sebagai pengantara, dan itulah Musa inilah ketika bertemu dengan Tuhan, ya, dalam peristiwa transfigurasi, Yesus inilah yang disebut the new Moses. Moses yang baru sebagai pengantara juru selamat manusia di akhir zaman. Kalau di dalam perjanjian lama, Musa sebagai pengantara antara Allah yang Maha Kudus, Yahweh, dengan orang-orang Israel. Musa sebagai pengantara. Tetapi Yesus sebagai new Moses, Moses di akhir zaman atau Moses yang baru itu, pengantara orang berdosa dan kepada Tuhan yang memperdamaikan antara orang berdosa, termasuk Bapak, Ibu, dan saya, dengan Pencipta. Nah, frasa dengarkanlah Dia. Ya, frasa dengarkanlah Dia dan Malak Yahweh. Ini mencoba untuk menjawab, waktu itu ada teman-teman saya lupa yang berkata, bagaimana, atau Pak Heri yang bertanya waktu itu, apakah Musa itu bertemu dengan Tuhan? Dengan siapa itu ketemunya? Nah, ini dia jawabannya, Pak. Keluaran 23 ayat 20 dan 22. Janji dan teguran kepada Israel. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau. Perhatikan ya, mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, ya, untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Saya perlahan-lahan ya, supaya Bapak Ibu nangkap. 21. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala sesuatu yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Ini malaikat siapa, Pak, sebenarnya? Inilah yang disebut dengan Malak Yahweh atau Dafar Yahweh atau pribadi kedua dari Allah Trinitas itu. Saya ulang, ini adalah malaikat sebagai pribadi ilahi atau ya pribadi kedua dalam Trinitas. Perhatikan, mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah pribadi Allah? Ayat 21 kuncinya, Bapak Ibu. Malaikat ini menyandang gelar
ya, dan juga harus hati-hati dengan malaikat ini. Tuhan bicara begini, jagalah dirimu di hadapannya. Jaga dirimu terhadap malaikatku ini. Dengarkanlah perkataannya. Jangan engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni, sebab namaku ada di dalam dia. Ini bukan malaikat sembarangan, Pak. Tetapi ini yang dibilang malak Yahweh. Pribadi kedua dari Allah Trinitas. Jadi di perjanjian lama, pribadi kedua itu sudah pernah hadir, sudah pernah turun, bahkan berurusan dengan orang Israel. Ya, kalau malaikat nggak mungkin begini, Pak. Ya, tapi malaikat ini jangan mendurhaka deh, jangan buat pelanggaran deh, nggak diampuni itu. Ini malaikat apa ini? Ini malaikat Allah itu sendiri, makanya malak Yahweh. Tetapi kalau juga umat Tuhan memperhatikan malaikat itu, tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuh. Perhatikan ya, jika hanya perkataan siapa, Bu? Pak, perkataan siapa itu? Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya, perkataan malaikat itu, betul tidak? Ya, dan melakukan segala yang kufirmankan. Posisinya sejajar. Setara. Ya, aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Posisinya setara, sejajar, sehakikat. Nah, malak Yahweh ini juga pernah muncul di Gunung Horeb. Lagi-lagi berhubungan dengan Musa ini. Sebagai pengantara itu. Kita baca Keluaran 3 ayat 1 sampai 3. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya itu, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Perhatikan di situ ayat 2. Lalu malaikat Tuhan muncul. Perhatikan ya Bapak Ibu semua, kalau malaikat Tuhan ditulis dengan huruf besar, itu sang pribadi ilahi, Pak. Atau yang disebut dengan nama Theophany. Lalu malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Itu pribadi kedua malak Yahweh, itulah yang bertemu dengan Musa ketika semak duri itu, ya, ada nyala api di semak duri tapi tidak terbakar, Pak. Itu malak Yahweh. Makanya kalau waktu itu saya sampaikan waktu lalu, Musa kenal Yesus tidak? Kenal. Dia udah ketemu nih pribadi kedua nih. Kenal, Pak. Ya. Jadi malak Yahweh itu adalah pribadi kedua. Kita lanjut. Nah, perhatikan tadi ya, kita bandingkan ya. 3 orang peristiwa yang naik gunung itu. Ini masih tentang Musa nih. Ini kita agak sedikit dalam ini. Perhatikan Markus 9 ayat 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. 3 orang itu juga yang mendampingi Musa. Saya ulang, di dalam Keluaran 24 ayat 1. Coba dibaca Ibu Kori, silakan Bu. Kejadiannya paralel, Pak, Bu. Silakan Bu Kori dibaca, Bu. Keluaran 24 ayat 1, Bu. Ada kesamaan nggak kisah itu? 24 ayat 1, Bu. 24 ayat 1. Upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa. Coba Bu, Keluaran 24 ayat 1 benar nggak ini? Ini yang ada di sini, Bu. Yang ada di PPT coba dia, Bu. Apa saya salah ya? Mohon maaf. Ini Bu, yang ada di PPT, Bu. Mungkin ayat yang salah ini. Ya, saya baca judulnya, Pak. Maaf. Ya. Ya. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun,
Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Ada korelasi nggak dengan cerita ini? Kesamaan, Bu. Yang pertama, ya, naik ke gunung yang tinggi. Naik ke gunung yang tinggi. Musa juga sama, naik menghadap Tuhan. Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Musa juga. Harun, Nadab, dan Abihu. Sama-sama 3 orang itu. Ya. Di transfigurasi itu diperlihatkan kemuliaan Yesus. Tetapi kalau Bapak, Ibu, dan saya baca, nanti saya koreksi ya, apakah benar Keluaran 24 ayat 1, entah saya koreksi. Ya. Tetapi Musa itu naik menghadap Tuhan, Harun, Nadab, dan Abihu, dan 70 orang itu. Dia juga naik menghadap Tuhan. Tuhan yang mana? Yahweh itu, Pak. Sesembahannya orang Israel. Peristiwa ini sama persis dengan Musa. Ketika Yesus membawa 3 orang muridnya itu. Dan Musa pun bertemu dengan Yahweh bersama Harun, Nadab, dan Abihu. Nah, kita lihat Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh batu, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Musa bertemu dengan Yahweh dan terjadilah transfigurasi di situ atas Musa, mukanya bercahaya. Kita lihat dalam Markus 9 ayat 2 dan 3. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, ya, lihat ya, yang merah saya bacakan saja di ayat 9 pasal 9 ayat 2b. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan ayat 3, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Ya, kejadian yang nyaris sama, bahkan hampir sama ketika Musa, ya, mukanya bercahaya karena telah berbicara dengan Tuhan. Tetapi Yesus di Gunung Tabor itu berubah rupa, bahkan seperti matahari, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Siapa tokoh ini? Adalah Allah itu sendiri. Dan Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih, bersinar seperti terang. Ya, itulah Allah sendiri. Jadi ada satu hubungan korelasi antara Musa yang memang hadir di Gunung Tabor itu ketika peristiwa transfigurasi itu. Untuk mengkonfirmasi apa? Musa sebagai pengantara antara orang Israel dengan Yahweh. Dan dia melihat kemuliaan Tuhan. Dan dia membawa 3 orang itu untuk menyaksikan, dan mereka melihat bagaimana Musa bercahaya mukanya. Dan sama Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan mereka melihat kemuliaan Yesus. Peristiwa yang sama itu mempunyai maksud bahwa benar Yesus sebagai pengantara perjanjian baru. Yang di perjanjian lama itu disandang oleh Musa. Nah, sekarang kita mau lihat ya, transfigurasi di dalam tulisan Matius ya, ayat 9. Ini yang versi Matius. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia itu dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Perhatikan ya, Elia akan datang memulihkan segala sesuatu. Ini saya kasih ya warna biru, future. Akan datang. Elia akan datang untuk memulihkan segala sesuatu. Dan ayat 12 dikatakan begini,
Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Elia sudah datang menggunakan kata pas, sudah lalu, sudah datang. Jadi kalau firman Tuhan itu digenapi sudah, demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Nah, 13. Pada waktu itu, perhatikan ini. Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa dia berbicara tentang siapa? Yohanes Pembaptis. Ya, itulah dia, Elia itu, yang bertemu dengan Tuhan dalam peristiwa transfigurasi itu. Nah, lalu sekarang kita mau melihat, itu Musa. Bagaimana dengan Yesus juga sebagai the prophet like Elia. Eskatologis, ini mengandung unsur eskatologis, unsur yang berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Eskatologis. Ya. Nah, Musa udah kita bahas ceritanya. Bagaimana dengan Elia ini? Elia juga muncul di situ. Kita perhatikan ayat ini. Ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 14. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Ya, di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku, seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung untuk memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Ya, ayat 12, 13, 14, ya. Kita tahu bahwa peristiwa itu, bahwa tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan datanglah bunyi sepoi-sepoi. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Perhatikan yang saya kasih huruf merah ini. Perhatikan ya, lihat ini. Di sana masuklah ia ke dalam gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan itu datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Perhatikan Bapak Ibu, firman Tuhan itu datang seperti saya ke tempat Pak Heri. Saya datang ke tempat Bapak. Saya datang ke tempat Ibu Kori. Firman Tuhan itu datang, Pak. Tangkap ya. Firman Tuhan itu datang dan ya, dia berkata, apa kerjamu di sini, hai Elia? Firman Tuhan itu datang. Bukan Allah berfirman loh. Tetapi firman Tuhan itu datang kepadanya. Dan firman itu, pribadi itu, berfirman, berbicara, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Firman itu datang. Ya. Nah, lalu kita mendapatkan kesimpulan ya, bahwa kedua tokoh atau nabi ini terkonfirmasi pada saat peristiwa transfigurasi Yesus Kristus yang bertemu langsung seperti dengan Yahweh dan perjanjian lama dan sebagai Yesus Kristus ya, Yahweh di perjanjian baru. Sebagai kesimpulan makna transfigurasi Yesus di Gunung Tabor itu yang bertemu dengan Musa dan Elia. Musa berbicara tentang pengantara antara orang Israel dengan Yahweh. Dia menjadi pengantara. Dan di dalam perjanjian baru, Yesus sebagai pengantara atau juru selamat antara orang berdosa dan Tuhan untuk memperdamaikan, menyelamatkan orang berdosa.
dan Elia. Bicara tentang nabi-nabi kuasa itu. Elia melihat langsung bagaimana firman Tuhan itu datang kepadanya. Ya, bicara tentang Elia, bicara tentang kuasa pengurapan itu. Elia satu-satunya, bukan satu-satunya ya, tapi salah satu orang yang naik ke surga hidup-hidup. Ya, diangkat Tuhan. Dan dia bertemu dengan ya Yesus di dalam transfigurasi itu. Dan Elia sudah melihat bahwa firman Tuhan yang datang itu, dan dia melihat langsung pribadinya. Ya, di dalam perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus. Ya, yaitu Yesus Kristus. Demikian pemaparan saya untuk transfigurasi Yesus Kristus dan hadirnya Musa dan Elia sebagai atau sebuah makna teologis. Kiranya ini semua memberkati Bapak Ibu. Memang ini pemahaman ya. Kita perlu belajar lebih menggali lebih sungguh-sungguh lagi. Kita menghubungkan satu peristiwa itu dengan tokoh-tokoh itu sehingga kita bisa mengerti ada apa gerangan Musa dan Elia bisa ada di situ. Kepentingannya untuk apa? Bicara untuk apa? Kita udah jawab semua. Kiranya ini menjadi menambah iman Bapak Ibu bahwa peristiwa ini spektakuler. Mereka menyaksikan Yesus yang datang itu. Karena di perjanjian lama Musa bertemu dengan Yahweh dan Elia bertemu dengan firman Tuhan yang datang itu. Dan di PB digenapi lewat transfigurasi Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.